Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani, NIM 2018-015-290, kelas 4H. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang gajah dan monyet yang serakah. Selamat menyaksikan. Hai gajah, kau sedang mencari apa? Aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya sedang berjalan-jalan saja. Kalau kau sendiri sedang apa di sini? Aku sedang mencari pisang, namun dari tadi aku belum menemukannya. Gajah pun berkata kepada monyet, kalau kemarin dia sempat melihat pohon pisang dan dia tahu tempatnya. Monyet pun meminta kepada gajah untuk mengantarnya ke tempat pohon pisang itu berada. Lalu gajah menjawab, ia mau mengantar ke tempat pohon pisang itu berada. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh monyet saat sudah tiba di tempat itu. Apa syarat yang harus dilakukan itu? Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti syarat itu. Gajah memberitahu monyet bahwa ia tidak boleh memetik semua buah pisang yang ada di sana. Ayo kita berangkat. Lalu gajah dan monyet pun pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, monyet sangat berantusias ingin memetik pisang. Monyet berkata, wah, sepertinya pisang ini sangatlah enak. Iya, pisangnya sangat besar dan sudah matang, jawab gajah. Gajah berkata, namun kau harus ingat pesanku tadi monyet. Kau tidak boleh mengambil semua pisang itu. Iya gajah, aku tahu itu, jawab monyet. Namun monyet berniat akan memetik semua pisang dikarenakan ia sangat lapar. Monyet pun menyuruh gajah untuk pulang, agar dia bisa memetik semua pisang. Gajah, kau pulang duluan saja, ujar monyet. Karena gajah harus mencari rumput, akhirnya gajah pun mau pulang terlebih dahulu. Baiklah, aku akan pulang, namun kau harus ingat pesanku. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan gajah. Terima kasih ya, timbal monyet. Iya, sama-sama, jawab gajah. Akhirnya, monyet pun langsung bergegas mengambil semua pisang. Monyet pun sangat kegirangan dan ingin langsung membawa pulang pisang itu. Ular yang merupakan pemilik pohon pisang tersebut marah saat ia kembali dari sungai melihat pohon pisang miliknya sudah tidak ada buahnya lagi. Ia pun langsung mendatangi monyet karena ia diberitahu oleh burung bahwa monyet yang mengambil semua pisangnya. Setelah sampai di rumah, monyet langsung memakan pisang tersebut dengan lahap. Tak lama kemudian, ular pun menghampiri sang monyet. Hei monyet, sahut ular. Ada apa ular? Kau menghampiriku, tanya monyet. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu monyet, jawab ular. Karena kesombongan dan keangkuhan monyet, ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang telah aku lakukan kepadamu ular sehingga kau memintaku
untuk mempertanggungjawabkan kesalahanku, jawab monyet. Apakah kau tidak tahu kesalahan yang telah kau lakukan? Tanya ular kepada monyet. Sepertinya aku tidak pernah melakukan kesalahan terhadapmu, ular, jawab monyet dengan angkuhnya. Karena merasa geram, ular pun sangat marah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh monyet yang serakah telah mengambil semua pisang yang ada di salah satu pohon pisang di hutan yang merupakan miliknya. Akhirnya, ular pun mengutuk monyet agar merasakan lapar terus-menerus. Lalu, ular pun meninggalkan monyet. Monyet pun merasakan sangat amat lapar, dan ia menghabiskan semua pisang yang telah diambilnya. Karena semua pisang itu telah habis, akhirnya monyet pun kelaparan dan mencoba mencari pisang di sekitar hutan. Namun ia tak mendapatkan satupun pisang di sekitar hutan. Monyet pun merasa bingung, lalu ia pun berniat untuk menemui gajah, untuk memberitahu di mana tempat pisang lain berada. Lalu ia pun pergi menuju ke rumah gajah. Di mana tempat pohon pisang yang berbuah? Bukannya kau baru saja mengambil pisang di tempat yang aku tunjukkan tadi? Iya gajah, tetapi aku sudah mengambil semua pisang di sana, dan semua sudah habis kumakan. Apa? Kau sudah mengambil semua pisang di sana? Gawat, kau sudah melakukan kesalahan yang besar, monyet. Bagaimana ini gajah? Sekarang aku sangat lapar. Aku ingin makan pisang. Aku pernah mendengar jika ada yang menghabiskan buah pisang tersebut, maka akan terkena kutukan. Mungkin kau sudah terkena kutukan. Akhirnya monyet pun menceritakan semua kejadian yang terjadi kepadanya. Ya, tadi ada seekor ular yang datang menghampiriku setelah aku pulang membawa pisang itu, saat aku sedang memakan pisang itu. Inilah akibat sifat serakahmu dan keangkuhanmu, monyet. Kau harus menanggung akibatnya. Monyet pun menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena ia tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Bagaimana ini gajah? Aku tidak mau seperti ini terus. Tolong bantu aku, gajah. Satu-satunya jalan hanyalah kau harus menemui ular itu dan meminta maaf kepadanya atas perbuatan yang telah kau lakukan. Baiklah kalau begitu, aku harus menemui ular itu. Terima kasih gajah atas bantuan yang telah kau berikan. Baiklah, sama-sama. Cepatlah temui ular itu dan segera meminta maaf sebelum hari menjelang sore. Monyet pun pergi ke tempat ia memetik pisang itu untuk menemui ular dan ingin meminta maaf atas perbuatan yang ia lakukan. Mengambil pisang, monyet pun bertemu ular dan ia langsung menghampirinya. Ada apa kau datang kemari? Tanya ular. Aku ingin meminta maaf kepadamu atas apa yang telah aku perbuat. Aku telah mengambil semua pisang itu tanpa menyisahkannya karena keserakahanku. Tolong maafkan aku. Baiklah, aku akan memaafkanmu. Tapi kau harus menanam dan merawat 25 pohon pisang sampai berbuah. Dan kau harus menjaga di sini sepanjang hari. Baiklah ular,
Aku akan mengikuti permintaan darimu, asalkan kutukan ini dapat hilang. Ya, kutukan itu akan hilang jika kau sudah mulai melaksanakannya. Monyet pun langsung bergegas mencari bibit dan menanam pohon pisang. Saat itulah kutukannya pun hilang, dan monyet berjanji tidak akan serakah dan angkuh lagi. Amanat yang dapat kita ambil dari dongeng tadi adalah kita tidak boleh memiliki sifat yang serakah. Karena sifat serakah dapat menjerumuskan kita ke dalam malapetaka. Nah, maka dari itu kita tidak boleh serakah. Seperti monyet tadi yang serakah dan ia pun mendapat balasannya. Ia merasa kelaparan dan tidak menemukan pisang di dalam hutan. Serta kita tidak boleh memiliki sifat sombong, karena sifat sombong dapat membuat kita angkuh dan menjadi orang yang tidak mau mendengarkan orang lain. Maka dari itu, kita tidak boleh memiliki sifat itu. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.